Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk anak bapak semuanya. Perkenalkan, nama Bapak Ishak Perdana Hasibuan yang merupakan guru PPL dari Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Syekh Haji Abdul Alim Hasan Al-Islahiyah Binjai. Di sini Bapak merupakan guru PPL kalian. Guru pamong Bapak dari Madrasah alias Swasta Al-Wasliyah 30 Kebun Lada Binjai bernama Bapak Satya Nuansa Jovi Sipayung SPD, dan dosen pembimbing Bapak dari kampus STAI Syekh Haji Abdul Alim Hasan Al-Islahiyah Binjai bernama Bapak Samsur Rijal MPD. Di sini materi yang sudah Bapak kasih pada pertemuan pertama minggu lalu, yaitu berjudul Peradaban Daulah Abbasiyah. Untuk hari ini, hari Selasa, pertemuan kedua, Bapak akan menjelaskan materi Peradaban Daulah Abbasiyah secara lengkapnya. Untuk itu, mari anak Bapak semuanya mendengarkan materi Bapak yang Bapak sampaikan pada hari ini, hari Selasa, yaitu yang berjudul Peradaban Daulah Abbasiyah. Baiklah anak-anak Bapak semua, di sini Bapak akan menjelaskan sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Kebangkitan Daulah Abbasiyah dimulai dari gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia pada masa kepemimpinan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Daulah Abbasiyah berkuasa selama hampir 6 abad pada tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 tahun Masehi. Didirikan oleh Abdul Abbas As-Saffah dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, seorang panglima muslim yang berasal dari Khurusyam Persia, dan Abu Ja'far Al-Mansur yang banyak berjasa dalam membangun pemerintahan Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad dijadikan sebagai ibu kota sekaligus sebagai pusat kegiatan dalam menjalankan roda pemerintahan Daulah Abbasiyah. Materi selanjutnya Bapak akan menjelaskan Khalifah Daulah Abbasiyah. Pada periode pertama dimulai tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Sejak awal berdiri Abu Abbas Saffah sampai pemerintahan ke-9 Abu Ja'far Al-Wasaq. Periode ini disebut juga pengaruh Persia pertama. Tercatat dalam sejarah bahwa periode pertama menjadi masa paling keemasan dari kejayaan Daulah Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah pada periode pertama yaitu Abu Abbas As-Saffah sampai dengan Abu Ja'far Al-Wasaq. Periode kedua pada tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah atau 946 Masehi. Sejak Khalifah Al-Mutawakkil sampai Al-Mustakfi. Pada periode ini kebijakan para khalifah banyak dipengaruhi oleh orang Turki. Peranan khalifah dalam pemerintahan mulai berkurang. Periode ketiga pada tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai 464 Hijriah atau 1075 Masehi. Pada periode ini khalifahnya yaitu Al-Muqtafi sampai Al-Qadir. Periode ini disebut juga periode Persia kedua. Pada periode ini kondisi politik sering tidak stabil karena terjadi kemelut dalam pergantian kepemimpinan. Pada masa ini para khalifah bahkan kehilangan legitimasi keagamaannya. Posisi mereka sebagai khatib salat Jumat banyak diserahkan kepada orang dari kalangan buahiyah.
Periode keempat dimulai pada tahun 464 Hijriah atau 1075 Masehi sampai 623 Hijriah atau 1225 Masehi. Khalifahnya yaitu Al-Qayyim sampai An-Nasir. Pada periode ini bangsa Turki masih berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Periode ini merupakan periode akhir dari Daulah Saljuk. Periode kelima dimulai pada tahun 623 Hijriah atau 1225 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Khalifahnya yaitu Az-Zahir sampai Al-Mustasim. Pada periode ini tidak lagi dipengaruhi oleh pihak manapun. Kekuatan politik dan militer Daulah Abbasiyah sudah lemah, sehingga kekuasaan mereka tinggal meliputi wilayah Irak dan sekitarnya. Daulah Abbasiyah runtuh pada tahun 1256 Masehi, ditaklukkan oleh tentara Mongol yang dipimpin Hulagu Khan. Kota Baghdad dan berbagai peninggalan bersejarah dihancurkan. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Terus materi selanjutnya yaitu perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Selama beberapa dekade pasca berdirinya pada tahun 1932 Hijriah sampai 750 Masehi, Daulah Abbasiyah telah berhasil melakukan pengawalan atas wilayah yang mereka kuasai, memindahkan ibu kota dari Al-Anbar ke Baghdad sebagai ibu kota baru yang kemudian menjadi pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan kegiatan keilmuan, melakukan gerakan penerjemahan, melakukan gerakan pembukuan tasrif dan kodifikasi tadwin, ilmu tafsir, hadis, fikih, sastra, serta sejarah mengalami perkembangan cukup signifikan di era Al-Mansur. Sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang pertama, pemimpinan pemerintahan. Pemerintahan Daulah Abbasiyah dipimpin oleh seorang khalifah sebagai pemimpin tertinggi. Yang kedua, wilayah pada masa Daulah Abbasiyah tata usaha negara bersifat sentralisasi, disebut juga dengan istilah An-Nadatul Idari Al-Makazi. Yang ketiga, tanda kebesaran dan kehormatan. Untuk menunjukkan kebesaran khalifah ditetapkan tanda kebesaran dan lambang kehormatan. Yang keempat, angkatan perang pada masa Daulah Abbasiyah. Struktur kemiliteran sudah tertata di bawah Diwan Judi, terdiri dari angkatan darat dan angkatan laut. Baitul Mal merupakan fungsi sebagai lembaga keuangan yang menopang segala kebutuhan pemerintah. Faktor-faktor penyebab kemunduran Daulah Abbasiyah. Materi ini yaitu yang pertama, faktor internal, yang gaya hidup mewah di kalangan penguasa, persaingan antar bangsa, merosotan ekonomi, konflik keagamaan. Faktor eksternal yaitu perang salib yang masih berlangsung, serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Yang materi selanjutnya yang Bapak ajarkan adalah ibrah. Zaman Daulah Abbasiyah yang pertama merupakan puncak keemasan dinasti ini. Daulah Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1260 Masehi merupakan dinasti yang menelurkan konsep-konsep keemasan Islam dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan di segala bidang yang diperoleh Daulah Abbasiyah menempatkan bahwa Daulah Abbasiyah lebih baik dari daulah sebelumnya. Penutupnya yaitu sebagai materi Bapak terakhir penutup yaitu ilmu pengetahuan dan peradaban berkembang dengan pesat, ditandai dengan gerakan penerjemahan, penulisan, dan pemberian penghargaan bagi para ilmuwan yang memberikan kontribusi terhadap karya ilmu pengetahuan dan peradaban pada hari itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.